Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang sistem informasi manajemen dan rekam medis yang beranggotakan. Yang pertama ada Nadela Maharani Herianto, yang kedua ada Winda Desri Ramadhani, yang ketiga Namira Salsabila, yang keempat Nindi Klorita, yang kelima Mutia Karunisa, yang keenam Hadisti Aisyah Putri, dan yang terakhir ada saya sendiri Dinda Nusa Putri. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Namira. Kepada Namira disilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian rekam medis. Menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Medik nomor 78 tahun 1991, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, amnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk unit gawat darurat dan rawat inap. Next. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi rekam medis. Sistem informasi rekam medis dirancang untuk bertujuan untuk membangun sistem informasi yang terkomputerisasi sehingga memudahkan rumah sakit dalam mengolah data pasien dan data rekam medis pasien. Sistem informasi rekam medis merupakan salah satu bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit yang berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dalam berbagai aspek seperti aspek administrasi, hukum, keuangan, dokumentasi, riset, dan edukasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya ada tujuan dari rekam medis. Menurut buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medis pada tahun 1997, pedoman dari penyelenggaraan rekam medis rumah sakit Indonesia, tujuan utama pelayanan rekam medis di rumah sakit adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa adanya dukungan suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tertib administrasi di rumah sakit tidak akan berhasil sesuai yang diharapkan. Next. Selanjutnya ada kegunaan rekam medis. Menurut Jeda Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI nomor 78 tahun 1991, kegunaan rekam medis yaitu ada 8. Yang pertama itu ada sumber informasi dari pasien yang berobat ke rumah sakit untuk keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pasien. Yang kedua ada alat komunikasi antar dokter satu dengan dokter lainnya, antara dokter dengan para medis dalam usaha memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan. Yang ketiga itu ada bukti tertulis tentang pelayanan yang telah diberikan rumah sakit dan keperluan lainnya. Yang keempat ada alat untuk analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit. Yang kelima ada alat bukti hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokumen, tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit. Yang keenam ada menyediakan data khusus untuk penelitian dan pendidikan. Yang ketujuh ada perencanaan dan pemanfaatan sumber daya. Yang kedelapan ada keperluan lain yang ada kaitannya dengan rekam medis. Next. Selanjutnya, menurut Givoni tahun 1991 yang disingkat menjadi Albert, yang pertama itu ada administration atau administrasi, yang kedua itu ada legal atau hukum, yang ketiga itu ada financial atau keuangan, yang keempat itu ada research atau penelitian, yang kelima itu ada education atau pendidikan, dan yang keenam itu ada documentation atau dokumentasi. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai jenis rekam medis. Berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 mengenai rekam medis di Indonesia, bahwa rekam medis itu dapat berupa dokumen dalam media tradisional, misalkan yang kertas, maupun dalam bentuk elektronik. Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka diterapkan suatu bentuk rekam medis berbasis komputer atau elektronik untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada rekam medis kartu, salah satunya sulit menemukan data dan fragmentasi.
Selanjutnya itu ada pembuat reka medis. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1996 yang diwajibkan untuk membuat reka medis itu adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien, yaitu yang pertama tenaga medis, yang kedua tenaga keperawatan, yang ketiga tenaga kefarmasian, yang keempat tenaga kesehatan masyarakat, yang kelima tenaga meliputi nutrisionis dan dietisian, yang keenam tenaga keterapian fisik, yang ketujuh tenaga keteknisian medis. Selanjutnya itu adalah tata cara pelaksana reka medis. Berdasarkan pasal 5 Permenkes nomor 269 tahun 2008 telah mengatur tata cara penyelenggaraan reka medis seperti berikut. Yang pertama, setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat reka medis. Yang kedua, reka medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. Yang ketiga, pembuatan reka medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang keempat, setiap pencatatan yang ke dalam reka medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Apabila dalam pencatatan reka medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi atau personal identification number atau PIN. Yang kelima, dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada reka medis dapat dilakukan pembetulan. Yang keenam, pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Yang ketujuh, dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu bertanggung jawab atas catatan atau dokumen yang dibuat pada reka medis. Yang kedelapan, sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan reka medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya sistem penyimpanan dan pemusnahan reka medis. Next. Sistem penyimpanannya yang pertama, reka medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Kedua, setelah batas waktu 5 tahun dilampaui, reka medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Yang ketiga, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Yang keempat, penyimpanan reka medis dan ringkasan pulang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Yang kelima, reka medis disimpan menurut nomor registrasi pasien atau nomor reka medis yang diurutkan berdasarkan nomor akhir, nomor tengah, atau nomor langsung. Next. Kemudian sistem pemusnahan reka medis. Yang pertama, reka medis pada sarana pelayanan kesehatan dan rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Yang kedua, setelah batas waktu dilampaui, reka medis dapat dimusnahkan. Berikut ada ketentuannya, penyusutan berkas reka medis, kemudian dilakukan pemindahan, adanya berkas reka medis aktif, berkas reka medis inaktif. Kemudian dinilai oleh tim penilai. Jika reka medisnya tidak ada nilai guna, maka dimusnahkan oleh tim pemusnah. Namun jika reka medis ada nilai guna, maka akan dilestarikan. Kemudian berkas reka medis yang rusak dan tidak terbaca juga akan dimusnahkan oleh tim pemusnah. Kemudian jika berkas reka medis tertentu jika berguna maka akan dilestarikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu reka medis di pelayanan kesehatan primer atau puskesmas. Next. Berikut alur reka medik dalam manajemen pelayanan medik terpadu di puskesmas. Yang pertama, pasien yang datang sendiri atau melalui surat rujukan harus mendatangi loket pendaftaran. Di loket pendaftaran, alur reka mediknya terdiri dari registrasi administrasi dan keuangan harian, pencatatan biodata, pengisian dan penyerahan kartu berobat, serta pengeluaran reka medik. Lalu dilakukan penapisan, yaitu pencatatan data dasar fisik. Setelah di ruang pemeriksaan, dilakukan pencatatan data medik sistem
organobiologik dan seluruh tubuh termasuk gigi. Lalu pemeriksaan lanjutan dilakukan pencatatan data status lokalis dan pencatatan hasil pemeriksaan penunjang. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka dilakukan tindakan, yaitu pencatatan tindakan, daftar yang dirujuk, dan rekam perawatan. Setelah itu dilakukan pengumpulan rekam medik berupa kode penyakit, registrasi epidemiologi, data penyakit, dan masalah kesehatan lainnya. Lalu setelah dilakukan pengumpulan, rekam medik akan disimpan berupa laporan bulanan, laporan keuangan, laporan obat-obatan, laporan inventaris, dan analisis quality assurance. Next. Selanjutnya yaitu peran rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Next. Yang pertama yaitu peran rekam medis bagi institusi pelayanan kesehatan terdiri dari yang pertama untuk mengevaluasi kinerja tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas tersebut, lalu untuk mengetahui penggunaan sumber daya seperti peralatan dan pelayanan diagnostik khusus yang disediakan. Untuk rekam medis digunakan pada survei oleh badan-badan penerbit lisensi, sertifikasi, dan akreditasi dalam mengevaluasi asuhan yang disediakan rumah sakit dan dalam menentukan kepatuhan rumah sakit pada standar pelayanan yang ditentukan oleh badan akreditasi tersebut. Selanjutnya, untuk melaporkan diagnosa atau alasan pengobatan dan tindakan supaya tagihan dapat diajukan dengan benar. Dan terakhir, dapat dipakai untuk melindungi institusi pelayanan kesehatan dari tuntutan hukum karena semua bukti ada pada rekam medis. Selanjutnya itu ada peran rekam medis bagi pasien. Yang pertama itu karena ada keterbatasan untuk mengingat mengenai tindakan pelayanan yang diberikan, maka dengan adanya rekam medis dapat menjadi alat pengingat, rujukan, dan referensi baik untuk pasien maupun tenaga kesehatannya. Yang kedua, dengan rekam medis ini, pasien menjadi mudah dalam klaim ke pihak asuransi karena semua bukti pelayanan yang diminati oleh pihak asuransi ada di rekam medis. Yang ketiga, menyediakan data bagi tenaga kesehatan yang akan mengobati pada saat berobat lagi. Dan yang terakhir, menyediakan yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan hukum pasien dalam kasus-kasus kompensasi pekerja, kecelakaan pribadi, ataupun malpraktek. Selanjutnya itu peran rekam medis bagi penyedia layanan kesehatan atau tenaga kesehatan. Nah, rekam medis menyediakan informasi untuk membantu seluruh tenaga kesehatan dalam merawat pasien selama dirawat dan pada kunjungan berikutnya ke tempat pelayanan kesehatan. Rekam medis berisi asuhan atau pelayanan yang diberikan masing-masing tenaga kesehatan sehingga melindungi kepentingan hukumnya, terutama untuk membantu dokter dalam menyediakan perawatan berkesinambungan pada berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu peran rekam medis bagi pendidik, peneliti, dan petugas kesehatan masyarakat. Rekam medis berisi data yang membantu tenaga kesehatan dan mahasiswa di bidang kesehatan mempelajari perawatan pasien dan proses penyakit. Rekam medis memiliki nilai yang tinggi dalam memajukan riset kedokteran karena memberikan suatu database untuk evaluasi keefektifan pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Rekam medis juga menyediakan data untuk laporan kejadian vital seperti kelahiran dan kematian untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kesehatan masyarakat. Kewajiban untuk melapor penyakit tertentu seperti penyakit menular, statistik yang dikembangkan dari data ini dapat mendukung untuk perencanaan program-program kesehatan bagi institusi pelayanan kesehatan ataupun untuk pemerintah. Nah, selanjutnya ada bagi organisasi pembayar klaim pelayanan kesehatan. Perusahaan asuransi dan review program di setiap negara meneliti rekam medis untuk memastikan adanya dokumentasi yang mendukung klaim institusi untuk membayar dari asuransi. Untuk kesinambungan partisipasi dalam program asuransi kesehatan, rekam medis yang dipelihara oleh institusi pelayanan kesehatan direview untuk menentukan kepatuhan pada standar-standar yang mencakup isi rekam medis. Nah, selanjutnya, kaitan rekam medis dengan manajemen informasi kesehatan.
rekam medis sangat terkait dengan manajemen informasi kesehatan karena data-data di rekam medis dapat digunakan sebagai yang pertama ada alat komunikasi atau informasi dan dasar pengobatan bagi dokter gigi dan memberikan pelayanan medis. Yang kedua, masukan untuk menyusun laporan epidemiologi, penyakit dan demografi, data sosial pasien serta sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang ketiga, masukan untuk menghitung biaya pelayanan. Yang keempat, ada bahan untuk statistik kesehatan. Nah, yang kelima ada sebagai bahan atau pendidikan dan penelitian data. Nah, itulah presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.